Kayaknya hidup saya nggak kemana-mana gitu. Resolusi saya tahun 2022 adalah melanjutkan resolusi 2021 gitu. Oke, jumpa lagi di AS Podcast kawan-kawan, bersama saya Rizdo dan teman kita Joyce yang lagi ceria sekali di awal tahun ini gitu ya. Selamat tahun baru yang kawan-kawan semua ya, semua. Sudah mulai melewati tahun baru tahun 2022. Waduh, udah tua juga ya. Nah, kalau biasanya awal tahun atau jelang-jelang akhir tahun tuh, orang kan suka bikin resolusi itu. Dia suka bikin resolusi nggak? Iya Bang, aku tim yang bikin resolusi sih. Iya. Kan kalau orang-orang tuh kan bilang kayak alah bikin resolusi untuk kayak diupdate di sosial media gitu. Paling semangatnya tuh di awal-awal, akhirnya ujung-ujungnya nggak dijalanin gitu. Tapi kalau aku sih yang benar-benar aku bikin target, aku tulis bahkan target apa yang aku akan jalanin di tahun berikutnya, terus aku jalanin. Kalau misalnya udah sesuai, aku checklist kayak gitu. Tapi di-share di sosial media juga nggak? Tergantung sih Bang, tergantung mood. Jadi tujuannya resolusi itu adalah bikin apa nih? Kalau aku sih untuk kan untuk bikin diri lebih baik gitu ya resolusi itu. Terus biar semangat gitu. Apa sih target, impian, mimpi gitu di tahun-tahun yang akan kita jalanin gitu. Biar jelas lah hidup ini Bang. Nah teman-teman boleh share juga ya, punya suka bikin resolusi atau enggak, atau resolusinya gimana gitu ya, bukan 1084 dikali 720 bukan ya, itu resolusi. Atau berapa megapiksel bukan ya, bukan itu, tapi sesuatu yang kita harapkan lebih baik ya, jadi paling enggak yang kita harapkan atau yang kita mau ubah ya di tahun 2020, tahun yang baru gitu kan, jadi sebelumnya gitu. Tapi sering nggak sih ngalamin kayak misalnya resolusi di awal keren-keren lah gitu ya, bulan Januari, bulan Februari semangat menjalanin gitu kan, tapi habis itu langsung down. Iya bener, pastilah Bang, kayak ada up and down-nya gitu kan ya. Kayak awalnya tuh memang kayak, apalagi awal-awal tahun tuh kan, bikin resolusi, terus kita jalanin sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih masuk ke bulan keempat udah turun lagi. Tapi itu sih gunanya kayak, kalau aku bikin resolusi, bahkan aku tulis, aku checklistin, itu jadi semangat kayak aku misalnya turun nih di bulan keempat, gitu ya. semangat lagi gitu. Emang biasanya jadi resolusi apa sih? Biasanya kalau banyak sih Bang. Tahun 2021 deh apa tuh yang itu? 2021 aku tuh resolusinya pengen ini wisuda, lulus sidang waktu itu ya? Puji Tuhan. Terus udah kayak gitu. Ini ceritanya tercapai aja, nggak tercapai nggak diceritain. Iya, aku pengen liburan kan, aku tuh pengen traveling, tapi itu belum tercapai. Karena masih pandemi. Masih pandemi. Terus aku tuh pengen punya banyak waktu sih untuk keluarga kayak gitu. Ya soalnya dari awal aku kuliah bahkan sampai selesai, bahkan sampai sekarang tuh aku dibilang jarang lah ikut sama kumpul ke keluarga gitu, lama gitu ya, kayak ikut juga cuman 1-2 hari gitu. Jadi nggak punya waktu yang banyak gitu. Gitu. Jadi gitu, atau ada yang ini nggak di diri mau diubah atau apa, biasanya itu ada kalau? Ada sih Bang, pola hidup. Oh ini kayaknya belum tercapai resolusi yang ini. Terus diet. Kita lihat ya teman-teman, gak usah dijudge teman-teman itu tercapai atau tidak, nanti tinggal silakan di-share di kolom komentar kira-kira tercapai atau tidak. Enggak ya. Tapi ya itu maksudnya gini sih, ada beberapa orang mikir ya udahlah kalau kayak gitu ngapain bikin resolusi, atulah gitu kan, toh juga ya ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang ini, ada yang pasti. itu gitu. Pasti kan semuanya enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan Bang. Karena kadang-kadang mikirnya gitu, mesti banget lo di awal tahun gitu kan, toh kayak gitu kan bisa diubah kapan aja gitu. Iya, memang sih. Iya. Tapi kayaknya ada ini ya, hype tersendiri ya kalau awal tahun itu ya. Karena kan akhir tahun kita merenung lah ya. Merenung dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa tahun yang telah kita lakukan. Kok kayaknya hidup saya nggak kemana-mana gitu. Kok di sini-sini aja stuck ya. Gitu. Barulah mulai resolusi yang ini ya, itu gitu kan. Jadi yang membuat kita tetap gitu aja sih. Iya, meskipun tetap kayak gitu aja. Enggak. Pasti ada hal yang baik.
Aku sih punya kebiasaan dulu suka itu bikin resolusi, tapi sampai tahun-tahun terakhir sih udah berapa tahun belakangan sih enggak. Walaupun sebenarnya harapannya pasti ada ya, tahun baru pasti ada harapan gitu, pasti pengen sesuatu yang baru. Tapi memang ada beberapa orang yang memang itu sih takut bikin resolusi gara-gara nanti aduh takutnya malah jadi ini demotivasi saat udah kayaknya masih jauh banget nggak jadi deh gitu. Iya. Nah, kira-kira apa nih tipsnya supaya kalaupun bikin resolusi atau rencana gitu ya atau apalah ya harapan gitu di 2022 gitu. Supaya kita tetap semangat mencapainya, kira-kira biasanya kayak gimana kalau Jess? Kalau aku sih yang pertama ya cari support system. Jadi lingkungan itu penting sih Bang ya, kayak jadi kamu kasih tahu resolusi ke teman-teman juga. Iya, apalagi teman-teman yang sama resolusinya itu kan kayak menjadikan kita motivasi kan untuk sama-sama ngejar mimpinya sama-sama gitu. Terus udah kayak gitu yang kedua itu kayak tentukan mana sih yang mau didahulukan gitu prioritas ya. Baru tuh fokuskan juga kayak misalnya kayak aku sekarang tuh kan kayak fokusnya mau ke karir nih Bang. Berarti aku kayak tahu aku mau ngapain aja. Terus udah kayak gitu aku suka nanya nih sama diri aku, apa sih yang diinginkan di masa depan nanti. Berarti aku udah bikin nih target-targetnya, udah bikin peluang-peluang apa yang akan aku baru tuh yang kedua yang ketiga tuh kayak kenalin apa aja rintangan, kan kita nggak tahu nih ke depannya tuh ya. Jadi kita harus siap, kayak misalnya tuh aku tadi kayak fokusnya karir, berarti yang aku harus siapin kayak waktu kayak membagi waktu dengan kerjaan, dengan keluarga nanti, bahkan dengan kayak teman-teman aku kayak gitu. Itu sih yang aku iniin. Jadi ada support system, ada prioritas, terus juga tadi ini ya mulai dibuat ukuran-ukuran yang lebih realistis ya, kira-kira gitu. Jadi kalau kayak gini kayak gimana? Bahkan kalau bisa disimulasiin, simulasi. Nanti seandainya saya sudah jadi bekerja, saya akan gimana gitu ya. Gitu. Ya menarik sih karena ada beberapa orang yang bikin resolusinya memang sangat besar sekali gitu ya, tapi memang akhirnya dan banyak gitu ya sampai 17 gitu. 17 ya Bang ya. Terus akhirnya bingung dia mau manain dulu. Satu pun nggak ada. Satu pun tidak ada gitu. Tetap semangat. Iya tetap semangat, tapi ya sarannya gitu ya, kalau bisa memang ya pertama ya tadi ya kita punya sistem yang mendukung gitu ya. Jadi ya kalau ada ya orang-orang yang mendukung kita jadi semangat ya untuk bisa mencapai resolusi itu. Atau kayak tadi kalau sama-sama misalnya satu kelompok satu geng itu pengen lulus tahun ini gitu kan, wah itu semua bisa jadi saling menyemangati kayak gitu. Jadi ya itu teman-teman yang perlu. Terus tadi ya prioritas ya, menarik sih karena memang kadang-kadang susah sih kita kadang-kadang memprioritaskan itu, nggak tahu kan apa yang jadi kebutuhan kita banget kadang-kadang seperti apa gitu. Bener. Tapi ya nggak apa-apa, teman-teman boleh kok bermimpi ya, jadi nggak apa-apa. Iya mimpi nggak ada yang larang ya. Gitu ya. Iya benar Bang. Dan mau merealisasikan baru butuh pengaturan prioritas, pengaturan waktu tadi yang seperti itu. Iya. Nah kalau nih misalnya sampai tengah tahun nih, sampai nanti Juni 2022 gitu kan, apa yang kita harapin belum tercapai gitu, kira-kira apa tuh? Kita akan buat resolusi ulang atau resolusi ini? Enggak sih Bang, aku tetap maju terus, pantang mundur. Usaha dulu. Betul. Apalagi kalau tergantung sama kita ya, misalnya kayak karir, kayak kelulusan, itu kan memang banyak faktornya di kita. Dari kita gitu iya benar. Tapi kalau punya pasangan kan ada faktor lain ya. Kalau itu faktor orangnya mau atau enggak, bukan cuma kita. Gitu. Ya tapi kalau yang faktornya di kita, kayaknya kita harus ini ya, tetap fight ya apa yang kita iniin gitu. Benar. Pernah punya pengalaman nggak resolusi yang bertahun-tahun baru tercapai? Ada? Bertahun-tahun baru tercapai. Sebenarnya yang itu Bang, diet sebenarnya itu dari tahun ke tahun gitu. Cuman aku tuh itu resolusi berulang. Resolusi berulang. Enggak. Itu selalu ada di list resolusi aku Bang BTW. Aku nggak berani ngomong, aku takut body shaming. Nggak apa-apa sih Bang. Nggak. Terus jadi emang agak susah ya? Agak susah. Gitu. Iya, apalagi saya tipikalnya lupa kalau udah makan. Dietnya lebih karena pengen makan sehat gitu, atau karena pengen agak langsing atau gimana? Ya pasti kalau cewek kan pengen langsing ya, nggak muluk-muluk. Tapi pengen sehat kan juga olahraga, sih. Bisa olahraga juga, bisa yang lain gitu ya. Itu memang menarik ya, kita doakan supaya Joyce berhasil dalam ini resolusi yang dari tahun 2015 ya kayaknya. Enggak ya, bercanda. Gitu. Teman-teman juga kalau punya share ya resolusi yang bertahun-tahun belum tercapai gitu ya. Jadi setiap tahun baru masuk ke resolusi berikutnya gitu. Resolusi saya tahun 2022 adalah melanjutkan resolusi 2021 gitu. Nah, kalau ada yang kayak gitu ya itu perlu kita perlu mungkin melihat peluang lain atau melihat cara lain gitu ya. Dan merenungkannya. Tadi kan siapa tahu support systemnya belum ada yang buat diet kayaknya. Bener sih Bang, kayaknya support system tukang makan semua.
Bener. Bisa. Kita coba bisa pertimbangkan hal-hal yang demikian teman-teman. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang kalau kamu sendiri 2022 apa nih yang paling diharapkan resolusi? Itu tadi kayak Karir gaya tadi ya. karir, baru pola hidup, terus udah gitu pengen teman baru, lingkungan, terus bisa traveling, aku pengen liburan, terus itu sih. Kayaknya resolusi itu memang terbagi-bagi ya. Ada yang memang demi pleasure-nya kita gitu, karena kita pengen banget. Ada yang memang demi pengembangan diri gitu ya, kayak karir, kerja atau menambah skill baru atau apa gitu ya. Ada yang lebih ke perubahan hal-hal yang buruk di kita ya gitu, misalnya tadi kayak kebiasaan buruk, nggak tepat waktu atau macam-macam gitu kan. Ada juga yang memang kayaknya tergantung antara kita dengan orang lain ya, kayak tadi keluarga, menemukan pasangan atau apa gitu ya. Jadi emang teman-teman kayaknya bisa bagi ya. Jadi nggak semua harus kita capai sendiri memang. Ada hal-hal tertentu yang memang kita harus pasrahkan pada keadaan. Kayak waktu 2020 kayaknya banyak yang punya resolusi macam-macam gitu ya. Gilirannya tahunnya pandemi. Gitu. Jadi gagal semua. gagal gitu kan. Harus beradaptasi juga memang di tengah-tengah seperti itu. Ada hal nggak terduga seperti itu sih. Yang itu yang kita bisa cari. Kalau nggak ada resolusinya ya solusinya apa gitu. Bener sekali, setuju. Atau ada teman-teman lain itu nggak usah resolusi lambat gitu kan. Kita revolusi aja. Enggak lah, bercanda. Oke Joyce, makasih ya udah share ya gitu. Jadi itu tipsnya menarik sekali bahwa kita perlu support system, kita perlu prioritas, kita juga perlu buat itu lebih realistis dengan langkah-langkah yang bisa dicapai ya. Jangan resolusinya langsung turun 30 kg gitu kan, tapi pola makannya tidak diubah, tidak diubah. Bener. Jangan gitu ya. Ada langkah realistis untuk mencapai resolusi itu. Oke, thank you teman-teman yang sudah dengar. Kalian juga boleh kasih tips juga kalau punya resolusi seperti apa kira-kira mencapainya. Thank you Joyce sudah berbagi. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Salam ICE, Integrity, Care, and Excellence.